Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Amman, ibu kota kerajaan Hashimiyah Yordania. Sebuah kota kuno yang dibangun di atas 7 bukit. Meskipun kini meluas jauh melampaui itu, Amman adalah permata tersembunyi di jantung Levan. Bagi banyak orang, Yordania sering dikaitkan dengan Petra yang megah atau Laut Mati yang unik. Namun, Amman sendiri adalah sebuah narasi tentang ketahanan, sejarah, dan yang paling utama, identitas Islam yang mendalam. Dengan 97% populasinya menganut agama Islam, kota ini menjadi laboratorium hidup tentang bagaimana nilai-nilai keagamaan membentuk sebuah masyarakat yang modern, aman, dan sangat ramah. Dalam episode khusus ini, kita akan menyelami denyut nadi kehidupan Muslim di Amman. Kita akan mengagumi keindahan arsitektur yang menjadi saksi bisu peradaban, menapaki jejak para nabi dan sahabat, serta merasakan langsung keramahan Al-Urdun, Yordania, dalam kehidupan sehari-hari mereka. Amman sering dijuluki kota putih karena hampir semua bangunannya terbuat dari batu kapur putih atau krem lokal. Pemandangan ini, ditambah dengan topografi berbukit, menciptakan estetika visual yang unik, terutama saat matahari terbit atau terbenam. Di tengah lanskap ini, masjid-masjid berdiri sebagai penanda spiritual dan arsitektur yang megah. Panggilan adzan yang merdu, dikumandangkan dari ratusan menara, adalah soundtrack abadi kota ini. Suara itu menyatukan irama kehidupan kota, mengingatkan setiap individu akan penciptanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah Masjid King Abdullah pertama. Kubah birunya yang ikonik bukan hanya indah dipandang mata, tetapi juga simbol keterbukaan. Masjid ini menyambut jamaah dari berbagai mazhab dan bahkan pengunjung non-muslim, menunjukkan esensi Islam Yordania yang moderat dan inklusif. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم صمنا أياما أحلى الأيام. Dan di puncak bukit tertinggi, kita temukan Masjid Abu Darwish dengan motif hitam putihnya yang kontras. Arsitektur yang berani ini mencerminkan semangat komunitas Muslim di sini. Bangga akan identitas mereka, namun tetap adaptif terhadap perkembangan zaman. Keindahan kota ini bukan sekadar estetika fisik, melainkan cerminan dari hati warganya yang memegang teguh prinsip kebersihan, ketertiban, dan estetika Islami. Amman, atau Philadelphia kuno, adalah kota dengan lapisan sejarah yang sangat padat. Disinilah, di puncak Jabal Al-Qal'ah, atau Amman Citadel, kita bisa melihat persinggungan peradaban yang paling jelas. Di samping reruntuhan kuil Hercules Romawi, berdiri reruntuhan megah Istana Umayyah, Qasr Al-Umawi, dari abad ke-8 Masehi. Ini adalah bukti nyata bahwa Amman pernah menjadi pusat administrasi penting di bawah kekhalifahan Umayyah. Di sini kita merenungkan kejayaan peradaban Islam yang berhasil mengintegrasikan warisan budaya sebelumnya, sambil menciptakan identitas arsitektur mereka sendiri. Turun ke jantung kota tua, kita menemukan Masjid Al-Husaini, masjid tertua di Amman. Diyakini dibangun di lokasi yang sama dengan masjid yang didirikan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Tempat ini bukan sekadar tempat ibadah, ia adalah pusat spiritual dan sosial bagi masyarakat downtown. Yordania adalah tanah yang diberkahi dengan situs-situs suci lainnya. Gua Ashabul Kahfi, kisah 7 pemuda yang tertidur selama ratusan tahun untuk menjaga iman mereka, berada tidak jauh dari sini. Ziarah ke makam para sahabat Nabi yang syahid dalam berbagai pertempuran awal Islam juga menjadi bagian penting dari kehidupan spiritual banyak warga Amman. Sejarah di sini hidup, bukan hanya dalam buku pelajaran,
tapi dalam setiap jengkal tanah. Bagaimana identitas 97% Muslim ini termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya ada pada etos masyarakatnya. Keamanan di Amman terasa nyata. Tingkat kriminalitas relatif rendah berkat rasa tanggung jawab kolektif yang kuat, yang berakar dari ajaran agama tentang pentingnya menjaga tetangga dan komunitas. Keramahan Yordania seringkali diungkapkan melalui tawaran teh, kopi, atau manisan, adalah ekspresi dari konsep Islami tentang kemurahan hati dan penghormatan tamu. Selama Ramadan, kota ini benar-benar bersinar. Suasana kekeluargaan sangat kental dengan tradisi buka puasa bersama yang meriah, iftar. Bahkan di luar Ramadan, makanan halal adalah standar, memudahkan setiap muslim untuk hidup sesuai syariat. Mayoritas Islam di sini menciptakan lingkungan di mana menjalankan ibadah terasa alami dan didukung oleh struktur sosial. Namun, yang patut dicatat adalah toleransi yang tinggi terhadap minoritas Kristen, sekitar 3%. Di Yordania, Muslim dan Kristen hidup berdampingan secara damai selama berabad-abad. Perayaan Paskah atau Natal seringkali menjadi libur nasional, menunjukkan harmoni yang jarang terlihat di wilayah lain yang bergejolak. Saat ini, Yordania adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang sangat besar. Lebih dari 97% populasinya memeluk agama Islam, dan hampir semuanya adalah Muslim Sunni, mengikuti mazhab Syafi'i. Ini menjadikan Yordania sebagai salah satu negara dengan konsentrasi Muslim tertinggi di dunia. Namun, yang menarik bukanlah sekadar angka statis, tetapi laju pertumbuhannya yang pesat dan dinamika demografi yang kompleks. Yordania mengalami perubahan populasi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Laju pertumbuhan populasi tahunannya cukup tinggi, didorong oleh beberapa faktor kunci. Pertama, tingkat kelahiran yang relatif stabil dan struktur usia penduduk yang sangat muda. Rata-rata usia penduduk Yordania berada di angka sekitar 24 hingga 25 tahun, menjanjikan generasi muda Muslim yang besar di masa depan. Faktor kedua, dan yang paling signifikan, adalah peran Yordania sebagai negara tuan rumah bagi jutaan pengungsi. Gelombang pengungsi dari konflik di Palestina, Irak, dan yang terbaru dan terbesar dari Suriah telah menambah jutaan jiwa ke populasi negara ini. Mayoritas dari para pengungsi ini juga Muslim Sunni, secara substansial mempercepat pertumbuhan dan memperkaya lanskap budaya komunitas Muslim di sini. Meskipun ada tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya alam seperti air dan tekanan pada infrastruktur akibat pertumbuhan ini, komunitas Muslim Yordania terus menunjukkan ketahanan dan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Yordania bukan hanya soal angka statistik saat ini, tetapi juga memiliki akar sejarah Islam yang sangat mendalam, menjadikannya salah satu pusat peradaban Islam awal. Sejak abad ke-7 Masehi, wilayah ini sudah terintegrasi dalam Kekaisaran Arab Islam yang baru, menjadi garis depan ekspansi Islam pertama di luar Jazirah Arab. Bumi Yordania menyimpan banyak jejak penting dalam sejarah Islam. Disinilah terjadi pertempuran Mu'tah, salah satu ekspedisi militer penting di zaman Nabi, dan pertempuran Yarmuk yang strategis, pertempuran menentukan yang membentuk arah sejarah Islam di Syam. Di sini pula, Anda dapat menziarahi makam para sahabat Nabi yang mulia seperti Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawaha. Tentu saja kisah universal tentang Ahlul Kahfi, atau 7 pemuda beriman yang tertidur selama 309 tahun, juga berlokasi di sini dan diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi.
Lebih dari itu, identitas Muslim Yordania diperkuat oleh monarki Hashemite yang berkuasa. Raja Abdullah II saat ini dan para pendahulunya adalah keturunan langsung yang diakui dari Nabi Muhammad SAW. Legitimasi spiritual ini memberikan peran unik bagi Yordania dalam dunia Islam, seringkali bertindak sebagai penjaga situs suci dan mediator dalam urusan keagamaan regional, yang semakin menguatkan sentimen dan praktik keagamaan di kalangan masyarakat. Perkembangan pesat ini juga didukung oleh peran sentral pendidikan Islam dan promosi Islam moderat. Di Yordania, pendidikan agama Islam tidak hanya diajarkan di madrasah tradisional, tetapi juga terintegrasi secara mendalam dalam kebijakan negara dan sistem pendidikan formal. Pemerintah Yordania secara aktif mempromosikan pendekatan wasatiyah atau jalan tengah dalam beragama, menolak ekstremisme dari segala sisi. Banyak universitas ternama di Yordania menawarkan program studi Islam yang berkualitas, menarik ribuan mahasiswa dari berbagai penjuru dunia, termasuk Asia Tenggara. Model pendidikan ini bertujuan untuk membentuk akhlak dan karakter yang kuat, sambil juga mendorong umatnya untuk mempelajari ilmu dunia yang bermanfaat. Masjid juga berfungsi lebih dari sekadar tempat ibadah. Mereka adalah pusat komunitas, pendidikan, dan diskusi keagamaan yang hidup. Kementerian Wakaf dan Urusan Islam mengawasi ribuan masjid, memastikan bahwa pesan yang disampaikan adalah pesan perdamaian, toleransi, dan persatuan. Hal ini menciptakan ekosistem keagamaan yang dinamis, terstruktur, dan stabil. Amman adalah lebih dari sekadar ibu kota. Ia adalah cerminan dari Islam yang berakar kuat dalam sejarah, namun menatap masa depan dengan modernitas dan toleransi. Kota ini mengajarkan kita bahwa dominasi mayoritas tidak harus berarti penindasan minoritas. Sebaliknya, itu bisa berarti fondasi yang kuat untuk masyarakat yang adil dan harmonis bagi semua. Dari bukit-bukit kuno Citadel hingga distrik bisnis Abdali yang futuristik, Amman terus menulis kisahnya sebagai jantung Islam modern di Timur Tengah. Terima kasih telah menemani kami menjelajahi keindahan dan kedalaman spiritual Amman. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.